Hai semuanya, Assalamualaikum. Gimana nih kabar hari ini teman-teman? Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan, kelancaran, dan keberkahan ya. Amin. Nah, di video kali ini aku mau bikin kue ulang tahun. Ayo tebak ini ulang tahun temanya apa teman-teman? Ya, ini dia ulang tahun. Ini temanya untuk hantaran ya, jadi ini untuk hantaran lamaran atau tunangan. Jadi ini kuenya bentuknya love dan aku pakai loyang yang udah berbentuk seperti ini. Kalau misalkan teman-teman belum punya, bisa diakalin dengan kita membentuk sendiri ya, dari loyang yang ukuran bulat ataupun yang kotak. Untuk loyangnya ini yang love aku pakai ukuran 18 cm. Ini tetap pakai 6 telur ya, tapi untuk loyang yang love ini lebih kelihatan tinggi daripada yang bulat. Nah, ini karena requestnya dasarnya warna putih, ini aku poles untuk krim dasar warna putih teman-teman. Ini kita rapihkan. Nah, ini ceritanya aku tuh lagi belajar ya teman-teman, nyoba. Ini untuk bagian atasnya, untuk pinggirannya aku scraper lagi, ini pakai Mika. Belajar lah ceritanya, jadi tujuannya sih cuma pengen beda aja. Lihat di video itu kelihatannya gampang banget, tapi ketika kita nyoba sendiri ternyata lumayan susah juga ya. Padahal kelihatannya sepele ya teman-teman, cuma ngerapihin untuk bagian sisi pinggirnya seperti ini. Jadi namanya juga belajar ya teman-teman, pasti hasilnya nggak akan sama dengan mereka yang udah lancar, udah terbiasa ya. Jadi seperti ini hasilnya. Jadi hasilnya itu nggak lurus juga nggak runcing ya. Nah, ini untuk bagian bawahnya aku spuit tanpa menggunakan spuit. Jadi ini full pakai plastik segitiga ya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin masih belajar sama seperti aku ya, nggak punya spuit, jangan dipaksakan untuk beli spuit ya. Kita belajar dengan alat seadanya saja seperti ini. Ini juga tanpa spuit. Dan ini untuk buttercreamnya udah di steam dulu ya, jadi hasilnya itu lembut, mulus, nggak keras juga. Jadi teksturnya enak untuk dispuitkan. Ngomong-ngomong untuk pemula dekor kue ulang tahun ya, menurut aku sih jangan memaksakan untuk kita punya alatnya dulu baru kita mulai, tapi mulailah dulu dengan alat seadanya. Dulu aku pas pertama bikin kue ulang tahun inget banget bikin kue ulang tahun karena setiap hari itu nonton di YouTube juga itu hias kue ulang tahun, seperti itu. Jadi penasaran, keinginan untuk belajar itu tinggi banget. Jadi dulu itu pas suami aku ulang tahun, nah aku bikinin. Itu dulu temanya kalau nggak salah jadi pakai yang buttercream transfer ya teman-teman. Nah, kita lanjut lagi untuk hiasannya. Ini atasnya aku pakai fondant ya teman-teman. Jadi ini fondannya aku warnain kalau nggak salah ini kuning tapi yang sedikit banget, jadi seperti krem hasilnya, soft banget. Nah, tadi udah dibikin motif ya, jadi biar ada motifnya aku bikin tempel-tempel seperti tadi untuk cetakan yang seperti bunga ya. Kemudian kita bikin seperti kalau kita bikin kipas yang dari kertas ya teman-teman, dilipat bolak-balik seperti ini. Jadi ini pertama kalinya orderan yang model seperti ini. Kelihatan banget ya tangannya masih belajar, jadi ya seperti inilah teman-teman. Namanya juga belajar, tapi ini nih judulnya belajar yang dibayar. Biasanya kan kalau kita belajar, kita kursus, kita belajar sama teman, biasanya kita yang membayar ya. Tapi ini beda, jadi kita dituntut untuk belajar, tapi kitanya juga yang dibayar loh teman-teman. Karena ketika ada customer yang pesan kuenya seperti ini ya mbak contohnya, tapi mereka nggak menuntut
harus sama persis dengan contoh, enggak. Kita punya kreasi masing-masing ya. Yang terpenting adalah kita jujur, oh aku belum pernah lomba bikin yang seperti itu, tapi insya Allah aku usahakan sebisa mungkin, meskipun nggak semirip mungkin, tapi insya Allah aku usahakan bikin yang seperti itu. Jadi memang dalam jual beli itu tidak melulu soal untung dan rugi ya teman-teman, tapi ada adab, ada kejujuran ya. Kalau kita jujur, insya Allah customer pun meskipun kita belum pernah bikin, insya Allah customer lebih percaya seperti itu. Nah, lanjut lagi di kuenya. Ini aku bikin bunga ya, bunga mawar dari fondan. Ini aku bikin tanpa cetakan sama sekali ya teman-teman, cuma kita cetak untuk bulatannya. Ini bisa sih pakai buttercream, tapi karena memang hiasan atasnya udah pakai fondan juga, aku jadi pakai fondan juga untuk bunganya. Nah, seperti ini bikinnya ya. Jadi kita cetak bulatan seperti itu. Aku pakai sepuit ya. Ini malah pakai sepuit Rusia yang nggak pernah kepake sama sekali. Jadi dulu tahun 2018an aku beli sepuit Rusia, sampai sekarang nggak pernah dipakai sama sekali. Jadi ini contoh yang nggak baik ya teman-teman, jangan ditiru. Belilah memang apa yang memang akan kita gunakan, jadi yang dibutuhkan. Dulu itu karena lihatnya kok bagus banget ya hasilnya, ternyata aku nggak bisa sama sekali, nggak bisa atau belum bisa nggak tahu ya, tapi emang udah nyoba berkali-kali tetap hasilnya nggak bagus, jadi nganggur deh itu sebut terus ya. Jadi digunakan paling untuk nyetak-nyetak seperti ini. Kalau misalkan nggak pakai fondan, biasanya di toko plastik ya, di toko bahan kue itu ada jual yang gum paste ya. Jadi dia udah kayak bunga yang instan, bisa dimakan dia seperti permen kayaknya. Tapi aku pakai fondan saja, sekalian belajar bikin bunga yang dari fondan seperti ini teman-teman. Jadi ini ditekan ya pakai tusuk gigi ataupun stik, kemudian kita gulung atau roll seperti ini, kemudian kita potong jadi dua ya teman-teman, seperti ini. Ini mudah kok kelihatannya ya, tapi tetap namanya juga masih belajar, pasti kadang ragu-ragu tuh. Aku juga masih belajar ya teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya. Untuk kelopaknya kita mekarin ya seperti ini. Kalau kepengen yang ukuran besar, bisa dibesarkan untuk diameter dari bulatannya tadi ya teman-teman. Misalkan kepengen kelopaknya lebih banyak, juga bisa berarti ditambahin untuk jumlah kotakannya tadi, bulatan ya maksud aku. Nah, untuk bagian kelopaknya kita rapi-rapikan ya seperti ini. Kemudian kita susun di atas kuenya. Jadi ini bunganya kecil ya teman-teman. Nah, untuk garis-garis yang di atas cake ataupun yang bagian samping itu aku pakai buttercream saja, bisa diganti juga dengan coklat putih ya teman-teman, ataupun pakai fondan juga bisa. Jadi fondannya itu di roll tipis, bulat tipis kecil ya. Kayaknya sekarang juga ada loh teman-teman yang buat khusus untuk fondan. Jadi kayak kalau kita bikin ini kan kita pakai alat ya biar bentuknya panjang seperti itu. Untuk fondan pun sekarang sepertinya ada sih, tapi aku belum punya. Jadi kita pakai alat yang seadanya aja ya teman-teman. Nah, ini bunganya untuk bagian bawah pun dikasih ya. Ini sebenarnya untuk bagian yang seperti kipas itu seharusnya lebih menjuntai panjang lagi sampai batas tatakan kuenya ya teman-teman. Tapi karena kemarin pas
ngukurnya kurang panjang, jadinya mepet banget itu, sampai garis batas kuenya saja. Nah ini ditekan-tekan supaya nggak ambrol ya, kalau orang Jawa itu nggak mubiar gitu. Untuk mengelemnya cuma pakai kuas yang dikasih air matang ya teman-teman. Nah yang atas sendiri ini tinggal ditekan ke dalam kan, karena itu bukan full fondant dekornya, jadi nempelnya ke buttercream. Ini cincin apa lanting ya teman-teman, kayak cincin kayak lanting. Ini bawahnya dikasih fondant ya teman-teman, jadi nggak bersentuhan langsung dengan buttercreamnya. Untuk ucapannya, alasnya tetap pakai fondant. Kemudian untuk menulisnya, medianya aku pakai coklat. Jadi coklatnya ini tanpa campuran minyak ataupun butter mentega ya. Ini full coklat yang dilelehin aja. Kalau misalkan teman-teman masih susah nulis pakai coklat, bisa pakai buttercream, di steam dulu ya sampai kekentalannya itu enak buat menulis. Atau kalau misalkan punya edible pen, bisa pakai edible pen. Tapi aku punya 2 juga jarang kepake ya, karena lebih enakan pakai coklat. Ini untuk tulisan, bisa kalau misalkan alasnya itu pakai coklat. Coklatnya kita cetak mau kotak ataupun love sesuai dengan kuenya, karena kuenya bentuknya love, ucapan tatakannya juga bisa pakai yang love. Jadi sesuai imajinasi kita aja ya teman-teman. Nah karena ini kebetulan aku lagi enak, lagi nyaman pakai fondant, aku nulisnya tetap di atas fondant ya. Jadi nulisnya itu, fondantnya itu masih kita taruh di selipat ya, belum di atas tatakan. Karena kalau misalkan udah di sini seperti ini baru kita menulis itu, kalau misalkan ada kesalahan itu susah ya. Jadi lebih baik nulisnya itu sebelum kita taruh di atas kuenya atau di atas tatakannya. Jadi meminimalisir kalau misalkan kita ada salah gitu, lebih enak lah. Karena kalau nulis langsung di atas kue harus lebih jeli lagi, harus lebih hati-hati lagi, takut ada yang salah ataupun kurang huruf ataupun naik turun gitu. Kalau misalkan kita nulis di selipat, di atas selipat dulu, itu misalkan ada kesalahan bisa kita perbaiki lagi ya teman-teman. Nah ini atasnya kita taruh, ini seperti mutiara, apa ya namanya, aku lupa. Ini sebenarnya ada capitan yang kalau misalkan buat naruh satu-satu gitu, nempelin satu-satu lebih gampang ya, tapi aku belum punya. Nah ini hasilnya. Jadi ini hasil akhir sebenarnya. Di atas bunganya itu aku kasih jelly glass, jadi biar bunganya itu hidup ya teman-teman. Nah sekian dulu ya video dari aku teman-teman, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat, dan apabila ada salah-salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.